dan harus bayar pajak atau lapor pajak gitu. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang sudah mengerti atau memahami, atau ada juga yang belum. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman kawan-kawan semuanya, setiap negara untuk proses kegiatan pembangunan, perekonomian dan segala macam maka butuh pajak. Sebagai gambaran, di tahun 2023 ini kebutuhan belanja negara kita itu sekitar 3.000 triliun. Jadi bayangkan, untuk 2023 kita butuh anggaran sebesar 3.000 triliun. Nah, pajak di mana itu? Jadi untuk pendapatan kita ada beberapa skema. Yang pertama pajak. Pajak sendiri tahun 2023 itu dibebankan sebesar 1.718. Kemudian bea cukai 303 triliun. Kemudian ada juga PNBP 441 triliun. Nah, ketiga pendapatan itu kalau digabungkan baru mencapai 2.443 triliun, sedangkan kebutuhan belanja kita hampir 3.041 triliun. Itu ada defisit. Defisitnya untuk tahun 2023 ini sekitar 598 triliun. Nah, mencapai defisit itu salah satunya adalah peran pajak. Contohnya apa? Tahun lalu target pajak kita itu realisasinya 115% dari rencananya. Nah, yang 15% itu untuk mengusut defisit. Jadi untuk apa defisit itu dicari? Ya karena kalau tidak kita akan berhutang lagi. Untuk membiayai negara ini dengan hutang, kita meminimalisir hutang tersebut. Konsekuensi apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT, jadi Undang-Undang KUP, bagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, itu kurang lebih ada 3 sih yang diatur. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda, itu diatur dalam pasal 7 Undang-Undang KUP. Itu kalau wajib pajak orang pribadi terlambat atau tidak melaporkan SPT itu kena denda 100.000, yang mana dendanya itu ditagihkan dengan surat tagihan pajak. Kemudian ada juga sanksi yang kedua, itu ada di pasal 38 dan 39. Pasal 38 dan 39 itu terkait kealpaan dan kesengajaan, yang mana sanksinya itu berupa pidana denda, pidana kurungan, dan bahkan sampai pidana penjara. Nah, satu lagi Mbak Firda, ada sanksi terkait bunga. Bunga itu karena terlambat membayarkan selisih pajak yang kurang dibayar. Oh, jadi sudah melaporkan, namun ternyata ada kurang bayar. Betul. Nah, ketika wajib pajak melakukan pembetulan dan pajaknya menjadi kurang bayarnya menjadi lebih besar, nah di sana wajib pajak akan dikenai bunga. Nah, namun demikian kawan pajak semua sebenarnya tidak perlu khawatir apabila kita menyiapkan segala sesuatunya supaya bisa lapor tepat waktu dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani. Saya kira denda atau sanksi-sanksi tersebut tidak perlu kita pikirkan lebih lanjut gitu. Ya benar. Jadi yang penting dilaporkan dulu ya Pak, secara benar, lengkap dan jelas tadi. Betul. Insya Allah kalau sudah seperti itu tidak akan kena sanksi ataupun sampai pidana tadi ya Pak. Ya, Ini ada tambahan sedikit. silakan, Jadi tadi kan terkait hanya kesannya ada kewajiban aja. Tapi sebenarnya mitra pajak semua, Bapak Ibu semua punya juga hak. Kalau udah punya NPWP juga berhak misalnya potongan pajaknya sesuai dengan tarif yang ditentukan, tarif pasal 2. Jadi ada orang yang tidak punya NPWP, maka tarif pajaknya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang punya NPWP. Jadi itu salah satu haknya ya. Kemudian juga kalau ada kelebihan pajak, pembayaran pajak itu para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan boleh meminta atas kelebihan tersebut, namanya restitusi. Tapi ya sebagaimana kita ketahui, kalau restitusi kan negara mengeluarkan uang, jadi harus ada mekanisme audit di situ. Jadi tidak hanya kewajiban semua, tapi punya hak juga yang punya NPWP.
tools yang digunakan untuk memonitor detail alokasi yang dibayarkan oleh para wajib pajak. Jadi kita di Kementerian Keuangan Republik Indonesia punya situs yaitu kemenko.go.id. Di sana kawan pajak bisa mengakses APBN. Jadi kalau kita mau melihat kemana uang pajak kita disalurkan, itu disalurkannya ke APBN. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra di awal tadi, bahwa misalnya dari 3.000 triliun, 600 triliunnya teralokasi untuk dana anggaran Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu kawan pajak untuk memahami bahwa pajak yang kita bayar pasti masuk ke kas negara, dikelola oleh kementerian lembaga yang menaungi program-programnya dan disalurkan ke program-program yang menjadi visi dan misi presiden gitu dan kabinet. Dari pertanyaan ini sebenarnya dari kami itu sebagai fungsi kontrol ya. Untuk yang kedua nih, kenapa harus lapor lagi? Jadi fungsi kontrolnya sebagai berikut. Kalau pemberi kerja dalam hal ini perusahaan sudah melakukan pemotongan terhadap karyawan dan dilaporkan oleh perusahaan sebagai bukti potong pasal 21, tapi dari pihak karyawan tidak melaporkan, maka akan jadi cross check. Jadi cross check, perusahaan kok mengaku motong 100 padahal yang dilaporkan hanya 80. Kan jadinya perusahaan tuh menggelembungkan biaya kesannya lebih dari 20. Jadi fungsi kontrol itu yang akan kami lakukan. Apa benar nih perusahaan sudah memotong terhadap 1.000 karyawan misalnya dengan jumlah masing-masing. Pertanyaan Pak Supriyadi tadi menanyakan cek apakah PWP kita itu sudah dibayar atau belum ya, maksudnya perusahaan nih motong setiap kurang lebih seperti ini Pak Supriyadi ya, yang sering kami mendapat pertanyaan juga dari wajib pajak karyawan. Pak, saya ini slip gaji, di slip gaji saya ada potongan PP 21 sekian Pak, setiap bulan dipotong. Nah, saya mau mastiin tuh Pak, bagian keuangannya udah lapor atau belum. Jadi yang bisa kami jawab seperti ini Pak Supriyadi. Sepanjang Pak Supriyadi akhir tahun atau di awal tahun 2023 mendapatkan bukti potong 1721 A1, ini untuk karyawan swasta A1, kalau ASN, TNI Polri A2. Bapak dapat bukti potong itu, artinya Bapak yakin dan percaya bahwa kewajiban pajak Bapak sudah dipotong oleh perusahaan dan disetorkan